Oke, halo, selamat siang semuanya. Ini juga udah ada Osa di sini dan ada Hamka udah hadir juga. Oke, jadi selamat siang semuanya. Kita bakal ngelanjutin materi dari sekarang. Kita bakal masuk materi baru dan itu kita bakal belajar tentang function. Kita mau belajar function di Python. Jadi sebenarnya sistem kerja function itu, Osa udah belajar function ya? Udah, ini dari ini juga. Terus ya udah. Oh gitu. Pertemuan berapa? Awal-awal banget. Awal, lupa. Oh gitu. Oke, bukan sama aku ya? Oke, nah mungkin hari ini kita bakal memperdalam kali di bagian function. Kurang lebih function itu adalah kita bakal membuat suatu kodenya itu bakal lebih terstruktur rapi, lebih mudah dikelola dengan function ini. Karena dengan function itu kita bakal bisa menggunakan kode tersebut dan itu bisa dipakai berulang-ulang. Jadi ibaratnya nih, kalau misalkan kita punya kotak alat. Nah, kita tuh pengen pakai alat tersebut. Gimana cara pakai alatnya tersebut? Ya udah kita buka kotaknya, terus ambil alatnya itu. Terus kalau misalkan kita udah selesai makainya, ya udah kita kembaliin aja alatnya ke kotak itu. Jadi intinya function itu bikin kodenya itu tidak terulang-ulang. Misalkan kita ada suatu fungsi penjumlahan. Fungsi penjumlahan, bla bla bla, dalamnya ada rumus penjumlahan, returnnya adalah hasilnya. Nah, di suatu case lain, misalkan kita butuh, misalkan case-nya adalah kalkulator. Itu kan kalkulator kan itu pasti ada operasi penjumlahan kan. Dan itu kalkulator pasti kita butuh penjumlahan itu berkali-kali. Nah, daripada kita berulang kali menuliskan kode penjumlahan, mending kita manggil fungsinya itu. Gitu. Mending kita manggil fungsinya itu biar langsung aja manggil penjumlahannya. Biar nggak eh, nulis ulang-ulang kodenya. Misalkan ini contoh simpelnya aja deh. Ada suatu fungsi sapa, itu kan sapa itu kan kita namanya fungsi sapa, terus itu ini nggak ada parameternya. Terus pas di print dan fungsi sapa itu bakal nge-return selamat datang. Jadi kalau setiap mau kita mau memberikan output selamat datang, tinggal panggil aja sapanya. Ya, kurang lebih gitu ya. Ini, nah, berarti sintaksnya itu yang paling pentingnya adalah ada kata-kata def. Berarti ini menunjukkan suatu fungsi ya. Ada kata-kata defnya, terus di bagian birunya ini adalah nama fungsinya apa, ditutup dengan tanda kurung. Nah, biasanya di dalam tanda kurung itu diisi oleh argumen-argumennya. Argumennya itu bisa satu ataupun bisa lebih, atau bahkan bisa kosong gitu. Terus ditutup tanda kurung. Nah, kalau yang ditutup tanda titik dua. Terus kalau misalkan kita nggak mau apa, kita bisa juga ngasih pas pas itu di bawahnya ini itu untuk apa? Jadi kalau kita mau ngasih pas itu artinya fungsinya itu nggak ada tindakan, nggak ada returnnya. Nah biasanya kan fungsi itu diakhiri oleh return. Nah itu berarti output dari suatu fungsinya itu. Kalau misalkan di bawahnya itu pas, itu berarti nanti nggak ada returnnya, nggak bakal menghasilkan apa-apa. Nah biasanya return tuh kayak gini-gini nih. Print, hello, atau enggak ntar ada aku contohin di bawahnya itu ada kata-kata return. Nanti returnnya bisa bebas latih pada data terserah gitu. Terus ya kayak gitulah. Bukan itu semua. Ini kurang lebih parameter itu bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa banyak pokoknya.
Yang penting cukup mendeskripsikan apa yang dibutuhkan dari fungsi itu. Itu sesuaiin aja parameternya apa. Gitu. Oke. Ini, nah ini kalau misalkan parameternya ada satu, dan ini parameternya dikasih nama, dikasih namanya adalah nama. Jadi kalau mau ngambilnya, ini kan print hello, terus variabel namanya ini adalah berasal dari parameternya. Oke? Berasal dari parameternya. Jadi kalau misalkan kita panggil fungsinya, nama fungsinya adalah salam. Nah, ini adalah parameter yang wajib diisi. Nama ini wajib diisi. Jadi nanti namanya ini bakal keganti, ke replace oleh nilainya ini. Jadi halo Alia, halo Budi, halo Citra. Gitu sesuai dengan parameternya masing-masing. Gitu, oke? Terus ini sama aja, ini sama aja. Pengertian nilai. Oke, kalau tadi kan cuma print-print doang ya. Di bawah fungsi itu print-print doang. Nah, kalau yang sekarang tadi aku sebut ada return-nya. Nah, return itu apa? Kurang lebih cara kerjanya itu sama kayak tadi print. Berarti itu bakal mengeluarkan suatu output tertentu gitu. eh nah, nih kalau kalian baca return adalah hasil yang dikeluarkan oleh sebuah fungsi selesai dieksekusi. Terus ini bedanya dengan print yang hanya menampilkan hasil di layar. Print memungkinkan kita menyimpan atau memasukkan nilai tersebut di dalam operasi. Oh iya, kalau print kan berarti udah otomatis langsung aja deh ke print di situ. Nah, kalau misalkan return, itu kita bisa ngolah lagi nih hasilnya, terus dimasukkan ke suatu variabel lain. Gitu. Jadi hasilnya itu bisa digunakan lagi. Kalau misalkan print kan itu ya udah tinggal ke print aja di layar layar outputnya ini. Tapi kalau sorry, bentar. Oke, kalau tadi kalau return itu kan nilainya itu bisa dimasukin ke suatu variabel, terus nilainya itu bisa digunakan ke hal lainnya. Gitu, itu fungsi dari return. Oke, ini gampang lah ya. Ini kalau print ya udah ini tinggal print aja, tinggal ngecilin ini A tambah B berapa. Kalau misalkan return juga sama kayak gitu. Tapi yang aku tadi maksud itu adalah ini. Bentar. Hmm, itu gini. Ini kan ya udah tinggal ngeprint aja. Kalau misalkan ini, aku bisa simpan hasilnya jadi kayak gini. Tambah dengan data satu 2. Oke. Oh, misalkan aku definisiin dulu hanya data. Hanya 3, B-nya 4. Ini kan ke print. Nanti kalau yang ini hasilnya 7. Misalkan yang ini aku ubah custom angkanya jadi 1 2 1 2. Nah, berarti kan ini hasilnya itu bisa aku masukin ke variabel hasil. Kalau yang kayak gini kan itu kan nggak bisa ya. Misalkan ini hasil hasil tambah dengan brand, tambah dengan brand, kan gini deh. Bentar. Terus print hasil. Coba aku masih penasaran bisa nggak ya? Oke, benar berarti. Ini.
Aku jelasin lagi. Kalau tadi kan print ya udah tinggal print aja ya. Hasilnya 3. Kalau misalkan, sorry. Gimana nih? Wait, wait, ketutupan. Kalau misalkan, ini gimana sih? Oh, oke. Kalau misalkan tadi aku manggil ininya, aku masukin ke variabel, itu nanti nggak bakal ngasilin apa-apa. None. Karena ya tadi kita nggak pakai return. Kalau misalkan mau ngasilin sesuatu, itu berarti kita harus pakai return ini. Biar kalau misalkan hasilnya itu kita masukin ke variabel lain, itu bisa hasil 3 ini. Oke ya, tahu bedanya ya. Antara print sama return ya. Itu berarti nanti hasilnya none, kalau yang return itu bisa dihasilin. Gitu. Terus, lagi. Terus, ya ini gampang. XY mengembalikan hasil penjumlahan. Oke, ini biasa ada kayak gitu. Sama. Terus, ini hasil penjumlahan, print hasil penjumlahan. Ini sama. Ini sama. Ini hasil penjumlahan kan manggil ini, manggil fungsi ini. 10 tambah 5, 15. Terus tinggal di print hasilnya 15 gitu doang. Ini manggil fungsi jumlah. Ya udah 3 tambah 4 7 ditambah 5 tambah 6 11 7 tambah 11 18. Gitu doang. Terus ini menggunakan itu hasil fungsi dibutuhkan untuk hasil lanjut. Oke, ini adalah manfaatnya ketika menggunakan return dalam fungsi. Berarti kan itu tadi bisa dimanfaatkan untuk operasi selanjutnya gitu. Jadi gunakanlah return. Terus benar, menjaga fungsi tetap modular dan terpisah dari tampilan. Jadi itu tadi eh, mengembalikan nilainya itu bisa lebih fleksibel lagi. Karena kan itu tadi nanti bisa dimasukin ke variabel lain, terus variabelnya itu bisa diubah. Tuh. Jadi lebih fleksibel. Oke, ntar. Kayaknya kita bakal cepet aja karena ini gampang juga. Ini doang penjumlahan X, Y, terus return X tambah Y. Hasil penjumlahan 5,3 ya udah 8 gitu. Hasilnya 8. Ini juga kurang lebih selama ini kita belajar kurang lebih ya ngoding kayak gitu, tapi ini bentuknya beda. Kita bungkus codingan kita ke dalam suatu fungsi gitu. Jadi kalau ini bakal terulang-ulang aja di bawah ke bawah-bawahnya. Kayak misalkan kita ngitung luar persegi panjang ya udah panjang kali lebar, tapi kita bungkus ke dalam suatu fungsi. Itu ini ya juga bakal misalkan ngecek angka gini, ini kan udah pernah. Tapi ini kita bungkus ke dalam fungsi. Nah, ini nih. Ini walaupun returnnya ada banyak, itu nanti bakal satu aja yang bakal ke return. Karena kan ini if else ya. 3 kondisi ini kita bakal pilih salah satu. Jadi returnnya tetap ditulis 3 karena ini kemungkinan itu. Ini juga udah pernah faktorial. Oke, ini returnnya juga menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan if else-nya. Tadi ada 2 kondisi, berarti ada 2 returnnya. Karena bakal pilih salah satu di antara kedua kondisi itu. Misalkan juga ini rata-rata juga udah gampang lah. Rata-rata ngitung rata-rata kan bisa pakai metode sum ya. Metode sumnya pakai array dari angka list. Ini berarti nanti input parameternya itu adalah array. Suatu array. Array itu ditandai dengan itu ya. Ditandai dengan ini, kurung siku ini. Kurung siku, itu namanya array. Itu ada metode bawaan dari Python-nya itu namanya sum, bisa langsung dipakai aja.
Terus kalau misalkan mau bagi ya udah tinggal dibagi lennya berapa. Misalkan ini udah pernah juga misalkan bilang terima, logiknya juga udah pernah kita bahas. Ini kita bungkus ke dalam suatu fungsi. Berarti ini buat ngecek apakah itu terima atau enggak. Jadi udah pernah fungsi menghitung pangkat. Udah pernah juga ya udah kalau menghitung pangkat kan tinggal dipakai operasi itu. Hitung luas segitiga, ya juga gampang. Nilai terbesar. Kalau nilai terbesar dalam suatu list itu untuk menentukan nilai terbesar itu ada metode bawaannya dari suatu Python, dari suatu list. Nah, kalian kalau misalkan langsung mau nyari nilai terbesar, kita bisa pakai max. Max, terus nanti dalam kurung suatu listnya itu apa? Suatu list itu sama dengan array ya. Kalau aku nyebut list itu sama dengan array. Jadi kalau aku max nanti bakal auto langsung dapat nilai terbesarnya berapa. Jadi ini metode bawaan dari Python. Ini juga udah pernah bilangan prima, logiknya juga sama. Fibonacci juga lagi udah pernah. eh Fibonacci udah pernah ya. Ini tinggal satu, ini udah pernah. Oke, terus lanjut menyaring angka genap dan menghitung rata-rata. Ini kurang lebih juga sama. Menerima list angka, menyaring angka genapnya apa, menghitung rata. Easy lah. Bentar. Buatlah fungsi untuk menerima ukuran matriks dan mengembalikan metrik identitas dengan ukuran tersebut. Oke, kalian tahu metrik identitas nggak? Kalian di SRI udah belajar metrik belum? Belum. Oke, jadi skip ya. Oke, metrik tuh kira-kira kayak gini. Hmm, berarti pelajaran SMA ya, metrik. Metrik identitas. Jadi nanti mungkin kayak materi SMK akhir ya, lupa aku. Jadi metrik identitas itu adalah gini, bentuk metrik itu kayak gini. Bentuknya kayak gini, baris sama kali kolom, baris kali kolom. Nah, kalau identitas itu ciri-cirinya arah menyamping arah menyampingnya ini diisi oleh angka satu. Dan semua angkanya itu adalah nol. Ini namanya metrik identitas. Kalau ini perintahnya adalah menentukan buatlah fungsi untuk menerima ukuran metrik dan mengembalikan metrik identitas. Kita mau bikin metrik identitas. Jadi ini tinggal kita isi di sisi diagonalnya dengan angka satu. Kita isi sisi ini, posisi ini, posisi ini, posisi ini, posisi ini, itu dengan angka satu. Kalau misalkan ini posisinya adalah posisi 0,0, barisnya 0, kolomnya 0. Ini adalah posisi 0,1. Jadi baris tuh ke samping, kolom tuh ke bawah ya. Baris tuh ke samping, kolom ke bawah. Ini posisinya 0,0. Ini 0,1. Karena ini baris ke 0, kolom ke 1. Ini 0,2. Ini 0,3. Ini 1,0, 1,0, 2,0, 3,0. Jadi kalau misalkan yang samping ini posisinya adalah 0,0, 1,1, 2,2, 3,3. Oke? Nah, kalau misalkan mau generate metrik identitas dengan N-nya itu adalah ukurannya kan gini ya. Ukurannya tuh, ini kan ukurannya 4 kali 4. Jadi N-nya adalah 4. Ukurannya sama, 3 kali 3, 4 kali 4. Oke. Jadi ini tinggal diisi aja. Diisi di bagian dengan posisinya sama.
Jadi I, J-nya itu adalah sama. Kalau misalkan kalian nge-for loop deh, nge-for loop metrik, nge-for loop ini. Nested loop itu kan butuh itunya ada dua kan. For I in apa, sama bawahnya for J in apa. Nah, kalau misalkan metrik identitas itu I sama J-nya yang sama. I sama J-nya sama, lalu diisi satu. Kalau yang lainnya adalah nol. Gitu. Ini kurang lebih bacanya kayak gitu. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Ini posisi 0,0, posisi 1,1, posisi 2,2, ini posisi 3,3. Ini bisa kebilangan udah pernah. Berarti kalian kalian metrik belum dipelajarin ya? Oke. Ya, mungkin agak susah sih kalau misalkan coding karena kalian metrik. Hmm, oke. Kalau ini itu ini ada library, suatu library yang bawaan Python. Itu namanya itertools. Jadi itertools ini itu kita bakal membuat suatu kemungkinan kata yang terbentuk. Ini kan misalkan kita punya katanya ABC. Nah, gimana caranya ABC-nya itu eh, mau dikombinasikan per karakternya biar semuanya kedapetan gitu loh. Jadi kombinasi diubah-ubahnya gitu loh. Bisa ABC, bisa BAC, BCA, CBA, CAB, AB, ACB dengan semua kemungkinan. Itu kita bisa pakai iter tools ini dengan semua kemungkinan dan tanpa duplikat. Oke, ini jadi ini apalan aja, apalan metodenya. Metodenya namanya iter tools formula. Jadi sintaksnya gini. Karena nilai tertinggi itu bisa pakai sort kan, bisa pakai sort, terus itu kan sort ya. Sort itu bakal ngurutin, terus ya udah kalau tertinggi kita panggil pakai indexing ya. Pakai indexing buat dapetin yang paling pertama gitu. Oke, ini kalau ini kayaknya aku pernah ngajarin deh. Oke, saat itu kan himpunan ya. Himpunan itu kan eh chip untuk menghilangkan duplikasi. Jadi ini array-nya kita set dulu jadiin himpunan. Terus kalau udah dibalikin lagi jadi array lagi, jadi list lagi. Terus ini listnya aku sort biar aku urutin dari gede ke kecil. Terus kalau ini perintahnya nilai tertinggi kedua. Ya udah berarti indeksingnya ke posisi yang pertama. Ini membalikkan list dan string gak pernah. Ini kita bermain slicing aja. Kalau ini bermain indexing. Oke, oke. Nah, aku tadi udah nyari materi dari luar yang belum ada di sini. Bentar, remote. Oke, bentar. Oke, tadi itu aku udah nyari-nyari materi dari luar yang masih ada kaitannya dengan function. Kayak mana nih ini?
Salah. Ini. Oke. Oke, ini udah pernah bilangan prima dalam benang untuk misalnya, sorry, ini udah pernah pengurutan daftar, kayak pengurutan daftar dalam fungsi custom. Kalau mau ngurutin dalam suatu list itu kan ini ya, ada suatu metodenya ya. Jadi di suatu array atau suatu list ada metode sort ya. Kalian ingat-ingat. Nah, tapi kita bisa ngatur dulu nih, ngatur ngurutinnya dari gede ke kecil atau kecil ke besar gitu. Misalkan ini ada apel, jeruk, anggur, mangga. Itu bisa dimulai dari alfabet A, A, J, M, atau bisa kebalikannya. Dari yang terakhir, mangga, jeruk, apel, anggur. Itu kita bisa atur. Tergantung ininya, descending atau ascending. Ini, ada suatu metode lain. Metode ascending atau descending. Kalau ascending itu kita ngurutinnya itu dari alfabet A, B, C. Itu dari atas itu, dari atas ke bawah. Kalau misalkan descending, itu dari bawah ke atas. Gitu. Nah, kita mau bikin fungsinya itu, kita kasih default. Ini adalah default. Ini salah satu cara penulisan parameter ya. Kita masukin teksnya apa, terus defaultnya itu adalah urutannya ascending. Itu berarti dari A sampai Z ya. Terus ya udah, kita bakal ngolah teksnya gimana. Kita berarti inputnya adalah satu input ini ya. Input dalam satu kalimat ya. Kalimat utuh. Ingat metode split itu metode split itu bakal menghasilkan suatu array. Array-nya itu ada apel, jeruk, anggur, mangga. Oke, masih ingat kan? Metode split. Nanti hasilnya adalah suatu array. Nah, array-nya itu, nih misalkan ini default-nya adalah ascending. Kalau misalkan ascending, tinggal di sort aja. Karena kalau di sort itu udah otomatis dari A sampai Z gitu. Ini kenapa bisa di sort? Karena kata ini itu bentuknya suatu array ya. Kalau misalkan bentuknya dalam suatu string itu belum bisa di sort. Oke. Kalau misalkan bentuknya string, masih string kayak gini, itu belum bisa di sort. Jadi harus di split dulu. Kayak apa kan masa split ini? Paham? Jadi itu nanti hasilnya adalah suatu array. Hamka kalau belum paham bisa chat atau bilang ya. Oke, langsung diinstruksi aja. Oke, terus kalau misalkan base coding, kita harus kita harus apa? Kita harus oke. Kita harus ngasih reverse-nya adalah true. Reverse itu artinya kan kebalikan. Kita bakal ngeset dulu, ngeset reverse-nya itu adalah true. Oke, berarti ini nge-stop-nya dari bawah, terus tinggal di return, tapi return-nya kita mau ngejoinin lagi. Dari yang sebelumnya array, kita mau ngejoinin lagi kata-katanya. Jadi nanti hasilnya adalah suatu string. String kayak gini. Kayak gini, kayak gini. Lalu itu analisis statistik angka. Misalkan inputannya adalah ini, kita panggil div fungsinya segini. Ini inputannya suatu array ya, suatu array. Outputnya adalah jumlah totalnya berapa, rata-ratanya berapa, maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Ini mah kalau kayak gini, tinggal pakai metode bawaan aja. Bawaan. Nih, misalkan ini suatu fungsinya udah aku bikin sini. Oke, ini kalau nge-handle kalau misal inputnya salah ya. Kalau inputnya salah, ini bakal nge-return jumlahnya langsung nol, rata-ratanya nol, maksimumnya none, minimumnya none. Metode bawaannya apa? Tadi kayak sum, terus rata-rata tinggal sum dibagi jumlah datanya berapa. Nah, kalau metode maksimal sama minimal,
ada metode bawaan, tinggal max sama min. Dengan catatan ini dilakukan pada array. Oke? Dilakukan pada array. Array itu kayak gini, array atau list kayak gini. Oke, hasilnya ya kayak gitu. Hasilnya langsung aja. Oke, ini karena metrik belum dipelajarin agak susah buat jelasinnya. Oke, ini kita bakal jenis ini. Eh, ini input kan. Oke, berarti kalau misalkan ini umum ya. Positional argument ada parameter A, koma B, langsung ini ngeprint ini inputan B dan ini inputan A. Misalkan input parameternya ini diisi oleh A sama B ya udah kayak gitu doang sih sebenarnya. Ini adalah ini adalah inputan B, ini adalah inputan B ya udah ini masuk ke sini ke replace, sedangkan ini inputan A ke replace. Oke, bentar. Ini juga sama ya. Oke, jadi perbedaan antara ini, contoh ini sama contoh ini aku udah tahu ya. Perbedaannya adalah cara memanggil parameternya, guys. Cara memanggil parameternya. Kalau ini, itu parameternya manggilnya langsung string ini. Langsung string. Jadi ini A ini ngarah ke A ini, B yang ini ngarah parameter yang ini. Nah, kalau yang contoh kedua ini, manggil parameternya adalah kita inisiasikan. Berarti nilai B ini masuk ke variabel B, sedangkan B ini adalah yang sini. Dan A ini adalah yang ini. Jadi B ini, sorry, oke bentar. Lupa, bentar. Oke. Jadi B sama yang A ini itu menyesuaikan dengan parameternya ini, gitu harus sama. Walaupun ini posisinya adalah berubah, B-nya yang depan, A-nya yang belakang, tapi ini otomatis B yang ini bakal balik lagi ke sini, A yang ini bakal balik lagi ke sini, gitu. Oke. Oke. Ini ada yang namanya default argument. Jadi kan ketika kita bikin suatu fungsi, kita bisa membuat parameternya itu menjadi default. Berarti parameternya udah didefinisikan langsung nih sebelumnya. Udah didefinisikan oleh fungsinya dulu. Karena contohnya nih, contohnya adalah B. Ini nilainya itu udah didefinisikan langsung sama fungsinya. Misalkan aku panggil fungsinya, ini nggak ada petik. Misalkan aku panggil fungsinya, A sama dengan A, berarti kan cuma buat ini doang ya. Berarti ini parameter B-nya kemana? Kayak gini boleh, asalkan B-nya ini udah didefinisikan langsung. Jadi kalau misalkan aku print, A merupakan inputan pertama, sedangkan B merupakan berasal dari sini, inputan kedua. Gitu. A merupakan inputan pertama, sedangkan B merupakan inputan kedua. Ini ya, berarti default argument. Gitu. Dia default argument. Udah mendefinisiin duluan di ketika membuat fungsinya. Oke, kalau misalkan ini kan default argument ya, coba usah ini outputnya apa?
Ini ada default argumen, tapi ini pas manggil fungsinya ngedefinisiin baru. Boleh foto nggak? Saya kurang kelihatan maksudnya. Oh, benar, aku gedein deh. Sorry, sorry. Jadi berarti nggak kelihatan. Kelihatan. Oke, oh, udah kelihatan. Tuh. Hamka kalau tahu jawabannya bisa ketikin jawabannya, Hamka. Ya nyerah. Belum, belum. Oke, oke sedikit bingung ya. Oke, ya udah. Oh, oke. Aku jelasin lagi ya tadi istilah default argument. Default argument itu berarti kita itu udah ngedefinisiin nilai dari parameternya ketika kita bikin fungsinya gitu. Misalkan ini kan punya dua parameter ya. Ada parameter A sama parameter B. Tapi parameter B-nya itu kita udah definisiin dulu nih nilainya. Jadi kalau mau manggil fungsinya, kita boleh ngasih parameternya A doang. Jadi parameter B-nya kosong. Nggak ada kayak gini, nggak ada. Itu boleh tanpa kayak gitu. Karena defaultnya otomatis ini beda isinya. Jadi artinya outputnya adalah A merupakan inputan pertama, sedangkan B merupakan input B ini ngarah ke sini. Itu default ya. Udah default tuh berarti langsung eh, default ya default lah kayak gitu. Gitu ya. Kalau ini paham? Paham, oke. Kalau yang tadi, walaupun oke. Walaupun tadi kita udah definisiin di awal, tapi kita pas manggil fungsi yang baru, kita ngedefinisiin lagi nilainya. Otomatis bakal tergantikan gitu. Otomatis bakal tergantikan. Kalau misalkan aku print, A merupakan inputan pertama, sedangkan B merupakan sebuah huruf. Jadi nilainya bakal tergantikan ya. Bakal tergantikan ketika manggil fungsi yang terakhir gitu. Oke ya. Oke. Oke ya. Oke, Hamka oke. Aman? Oke, sip. Dan apalagi nih belum ya. Sip. Ada lagi nih, ada istilah-istilah lagi. Bentar. Oke. Ada juga argumen atau parameter dengan istilah args sama works. Ini sebenarnya ngapain? Itu juga sering dipakai ketika kita bikin suatu fungsi. Ada yang args sama works apa itu? Nah, kalau dilihat dari penjelasannya, args itu untuk menangkap
sejumlah posisional argumen yang tidak ditentukan. Oh, gimana sih? Rumit banget ya definisinya. Coba aja deh langsung. Jadi kalau misalkan Aks itu berarti nanti semua parameternya itu, jadi ini semua parameternya ini, itu nanti bakal digabung jadi satu menjadi suatu tapel. Tapel itu tipe data lain. Dan argumen Aks ini itu bisa diakses satu persatu dalam suatu loop dan bisa dioperasikan seperti array. Gimana sih? Kayak ada uh, ribet banget definisinya. Nih, contoh nih. Ada suatu fungsi gabungkan kata dengan parameter Aks. Nah, dia bakal nge-return bakal return dengan ngejoinin semua part ini. Jadi ini intinya tuh bakal membungkus gitu loh. Bakal membungkus ini walaupun inputnya itu suatu string, koma string. Kalau misalkan ininya adalah args, nanti hasilnya args ini adalah suatu array. Array yang isinya Python adalah keren. Itu paham nggak? Penjelasanku agak belibet soalnya. Oke, paham nggak usah. Gini, ini kan inputnya string ya. Ada string, dan jumlahnya ada tiga. Oke, kalau misalkan kita nerapin args, itu kita bakal membuat inputnya ini menjadi array semua. Bakal jadi satu array. Array isinya Python adalah keren. Bakal dibungkus jadi array. Oke, nah ini returnnya adalah ngejoinin lagi array-nya. Paham nggak kalau yang join ini? Udah. Hah, padahal kemarin udah aku ajarin join. Lupa. Lupa. Join itu adalah kita bakal menggabungkan semuanya. Bakal menggabungkan yang ada di dalam kurung ini. Dan yang di dalam kurung ini itu suatu array. Oh, Ya, dengan catatan ini udah ada komanya. Digabungkannya dengan dipisahkan oleh koma. Gitu. Tadi array isinya Python adalah keren. Kalau digabungkan, terus digabungkannya dipisahkan oleh koma, jadinya kayak gini. Jadi intinya args ini bakal ngebuat inputnya menjadi array gitu. Sebanyak apapun inputnya, bisa lebih dari ini. Gitu. Ya, kalau gitu. Oke, nih ada lagi yang namanya quarks. Quarks, bacanya pasti kurang tahu, tapi quarks. Dengan kepanjangannya itu adalah keyword argument. Ini tuh ngapain? Ini beda dari args. Kalau args tuh tadi kan sebenarnya argumen doang. Kalau ini adalah keyword argumen. eh dan ini ada tandanya adalah double star. Ada dua star. Hmm, tujuannya adalah kita bakal gimana ya jelasinnya? Kita bakal ini deh langsung aja ini deh langsung aja langsung aja bikin ininya. Oke, jadi kita bakal mengubah semua inputnya ini menjadi suatu dictionary. Kalau tadi args itu kan menjadi suatu array ya. Nah, kalau yang ini bakal mengubah jadi dictionary. Dan kita bisa bebas ngedefinisiin ininya, ngedefinisiin nama parameternya apa. Itu kita bisa. Jadi dictionary itu terdiri dari key sama value. Duh, nggak apa-apa. Bentar. Tahu dictionary nggak? Udah. Nggak. Oke. Nah, kita cari di Google apa itu dictionary. Tipe data dictionary. Tipe data dictionary. Nah, ya. Taruh aja.
Bentar. Aduh, lemot banget. Sudah nggak? Kurang gede. Iya, kurang gede. Sisi. Nah, nah ini. Oke. Kurang lebih dictionary itu adalah tipe data yang terdiri dari key sama value. Key sama value. Key itu adalah kunci, value itu adalah nilainya apa. Dan biasanya ciri-cirinya itu diawali tanda kurung kurawal, terus dipisahkan oleh koma di antara nilainya. Nah, kalau misalkan ini yang aku tunjuk nih, ini itu adalah kuncinya, key-nya. Ini key, ini key, ini key, ini key. Dan yang sampingnya itu value-nya. Value-nya, value-nya, value-nya. Gitu. Oke. Nah, itu kurang lebih bentuknya kayak gini. Yang kiri itu key-nya, yang kanan itu adalah value-nya. Oke, balik lagi yang tadi. Oke. Eh, nah, jadi kan tadi kan kita dengan Quarks kita bakal mengubah inputnya ini menjadi suatu dictionary. Dengan key-nya itu kita bisa bebas definisiin. Bisa nama, bisa umur, bisa hobi, itu bisa bebas. Value-nya juga bebas. Terus eh kita bisa ngecek nggak sih? Coba deh. Kalian pasti udah bingung. Bentar, bentar, aku iniin. Bisa cetak nggak sih? Buat nggambarin. Oke, terus aku pengen ininya tuh aku cetak print. Wah, cetak. Ya, ini sih. Gimana ya? Oh, gini-gini aja. Ini return. Oh, nggak bisa dicetak sih. Oke, jadi gini deh. Gampangnya, isi dari Quarks ini itu adalah suatu dictionary ya. Isinya itu suatu dictionary yang tadi susunannya adalah nama. Key-nya nama, value-nya adalah dia, umur 21 hobi membaca. Nanti di dictionary itu kita bisa ngevaluin dengan iterable-nya adalah key sama value. Terus kalau misalkan mau print, tinggal print key-nya apa, value-nya apa. Nanti outputnya kayak gini. Oke, mungkin ini bakal aku jelas lagi kalau misalkan kita udah belajar dictionary deh. Sama arcs dan quarks. Kalau ini adalah kombinasi arcs dan quarks. Ini bakal rumit sih kalau misalkan kalian belum tahu dictionary. Oke, ini ada latihan. Pakai latihannya gampang? Enggak. Buatlah fungsi jumlah semua yang menerima jumlah argumen tidak terbatas. Oke, dengan yang menerima jumlah argumen yang tidak terbatas. Dari positional maupun keywords. Oke, dan menghitung total nilai. Oke, jadi posisional itu tadi ya pakai arcs. Kalau keyword itu pakai yang works, works.
Oke, bisa arcs, bisa quarks. Bedanya kalau arcs itu nanti cuma nilainya doang. Oke, kalau misalkan quarks, quarks keyword itu nanti sekalian sama ininya, key-nya. Terus kita bakal ngehitung semua nih, satu tambah 2 1 tambah 3 tambah 10 tambah 20. Dan hasilnya adalah 36. Gimana caranya? Oke, kamu perintah ini nggak usah. Ini ngapain? Intinya bakal ngejumlahin satu tambah 2 tambah 3 tambah 10 tambah 20. Oke, tapi ini inputnya beda usah. Ini inputnya itu cuma nilainya doang. Tapi kalau ini inputnya ada pendefinisiannya gitu loh. Kalau berdasarkan penjelasanku yang tadi, ini tuh tadi yang namanya arcs, Osa. Ini yang tadi yang namanya arcs. Gak ada ini yang gak ada A sama dengan B sama dengan. Nah, kalau ada A sama dengan B sama dengan, itu tadi yang namanya quarks. Karena ada keywordnya. Keyword. Key itu yang ini ya, keywordnya. Nah, itu. Maka dari itu, dengan menerima jumlah argumen tidak terbatas. Berarti bisa lebih dari ini ya. Bisa lebih lagi, bisa tambah 4 tambah, karena tidak terbatas. Maka dari itu, karena tidak terbatas, kita makainya arcs sama quarks. Oke. Nah, tadi kalau arcs, itu tinggal di sum aja, karena tadi kan arcs itu bentuknya array. Tinggal di sum aja. Kalau yang quarks, kita bakal ngesum, tapi ngesumnya bagian LW-nya doang. Oke, nggak paham ya saya. Paham? Sedikit. Oh, sedikit, oke. Alhamdulillah. Angkat, paham nggak, angkat. Antara arcs dan quarks. Tadi arcs itu kan hasil akhirnya suatu array. Array itu kalau mau sum, itu kan ada metode bawaannya. Tinggal pakai sum aja. Kalau yang quarks, itu nanti bakal, ini yang ini, quarks, bakal membentuk suatu dictionary. Oke, bakal membentuk suatu dictionary. Karena kita belum belajar dictionary ya, agak susah nih. Jadi intinya dictionary-nya itu kita bakal menggabungkan value-nya. Ya udah tinggal di sum aja. Satu tambah 2 tambah 3 tambah 10 tambah 20 gitu. Oh, kayak udah habis sih sebenarnya. Kalau misalkan dari PDF ini, aku yakin kalian udah paham semua kan Ustaz? Tapi kalau yang dari Docs, yang ini tadi ya agak bingung ya. Ya ini karena materinya aku saya agak susah, lebih advance gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain nggak sih? Oke, oke. Hamka ada yang mau ditanyain nggak? Oke, mungkin kalau misalkan nggak ada, mungkin sekian dulu buat kelas hari ini. Kurang lebih kita tadi hari ini udah bahas tentang function. Pastinya bakal kepake terus buat kedepannya, buat mau kedepannya. Dan materi-materi yang tadi terbahan di Google Docs. Nanti aku bakal share di Google Drive ya. Ini ada contoh-contohnya juga. Udah bisa dipahami ulang. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada salah komen, no face. Dan terima kasih buat kelas hari ini. Terima kasih semuanya. Thank you. Saya boleh live, MK.